Responnya, Afif terlibat tawuran dengan Aditya, versi polisi tadi. Pak Kapolda, jadi kalau mau ada foto itu kami tentu meminta metadatanya supaya kami bisa mengecek itu foto soal keasliannya diambil dari handphone apa dan bagaimana. Kita dalam masalah ini Pak tidak ingin melakukan framing-framing juga. Dari awal framingnya sudah begitu ke keluarga ya. Bahkan Bapak harus memperhatikan sekali Bapak statement Bapak yang berubah-ubah tentang kasus ini. Bapak bilang melompat, lalu lebamnya lebam mayat, lalu kemudian forensik Bapak bilang terpeleset, lalu drama apa lagi yang akan diberikan kepada publik. Nah, Pak Kapolda Sumbar, saya harus bilang ke Bapak, Pak, tidak ada Pak polisi yang nyiksa tuh ngaku. Ini pengalaman saya menangani kasus penyiksaan ya Pak. Tidak ada polisi yang nyiksa itu mengaku Pak. Yang Bapak periksa itu berdasarkan SP2HP dari Polresta Padang itu adalah anggota Bapak yang diduga menjadi pelaku. Lalu kemudian ada ayah korban 1 kali BAP. Lalu kemudian ada saksi A. Lalu kemudian ada saksi F dan 1 orang saksi lainnya. Bapak kan tahu dalam proses ini ada 18 orang yang diamankan. Benar Pak? Baru namanya itu dari 18 orang itu 2 orang namanya yang baru Bapak periksa. 16 lagi itu belum Bapak periksa. Lalu bagaimana mungkin Bapak langsung segera mengambil kesimpulan dalam kasus ini, kasusnya melompat dan tutup segera. Pak, kalau memang kepolisian ragu tentang soal lompatan itu, tentu Bapak bisa menambah ahli forensik lainnya untuk kemudian meyakinkan kepolisian sebenarnya apa yang terjadi. Kita bukan dalam pertarungan Polda yang menang atau keluarga yang menang Pak. Bukan pertarungan itu Pak. Anda itu penegak keadilan, Anda itu penegak hukum. Anda jangan melindungi anggota Anda. Jangan. Sebentar ya. Jadi jangan ini kemudian situasinya dibuat kisruh dengan hal seperti itu. Jangan menyimpulkan menurut saya, karena di situ ada bahasa jangan melindungi kan gitu. Artinya apa seolah-olah ini Kapolda bukan bahasanya benar. Bang, karena dari awal jadi kami begini, sudah dituduh anda trial and the press. Kami sudah dituduh trial and the press. Telah menurunkan tim internal Anda dan harus eksternal tahu, dalam kasus ini. Polda itu artinya bilang tangkap yang memviralkan. Jangan bilang melindungi. Pak Kapolda tegas ya memberikan sanksi kepada 17 itu. Enggak, jangan juga dibilang Bang Pitra punya mentahannya. Polda ini tidak tegas gitu loh. Apakah Anda melihat berkas perkaranya, dokumennya? Dalam penanganan kasus. Apakah Anda lihat? Polda turun tangan langsung loh ini. Beliau ini Anda ketahui ya. Yang turun terus kalau dia turun tangan langsung berarti dia paling adil? Enggak dong. Artinya statementnya berubah-ubah kawan. Beliau bertanggung jawab. Statementnya berubah-ubah. Gitu loh. Statementnya jadi berubah-ubah. Enggak, begini. Lalu kenapa kami yang memviralkan ini harus ditangkap? Mengatakan ini memframing. Yang framing yang mana yang di framing? Kami di framing loh Bang, yang memviralkan ini kemudian melakukan penghukuman. Kami di framing loh Bang. Anda seorang penegak hukum yang sepertinya Anda menghormati hukum. juga ke situ. Bukan, penegak hukum. Framing gitu loh. Penegak hukum di mana? Sudah jelas ya. Polda Sumatera Barat. Ada saksi tidak diperiksa langsung diambil kesimpulannya. Saudara mengatakan 7 orang saksi setelah saudara meminta keterangan. Benar. Tapi yang menjadi pertanyaan, saudara tadi mengatakan merangkai cerita. Apa tujuan Anda merangkai cerita dalam kesaksian? Bergantian Bapak Ibu, bergantian. Bang Riki apa? Yang di framing apa? Saya tentu melakukan investigasi Bang. Ya, ini bukan peristiwa biasa. Merangkai cerita itu tidak diperbolehkan seorang pengacara merangkai cerita. Itu adalah saksi fakta. Fakta nih Bang, fakta nih. Bergantian Bapak Ibu. Saksi-saksi Bapak Ibu bergantian. Ya keterangannya. Anda ini enggak fair. Abang lihat enggak kesaksiannya? Bang Pitra, Mbak Indira, Mbak Indira, Bang Pitra, Bang Riki. Bahwasanya si Aditya ini adalah ketua geng tawuran. Saya dengar tadi Anda berbisik. Iya, Abang lihat enggak kesaksiannya? Abang cuma dengar telinganya. Saya bicara dengan pengacara Anda. Kita secara etika, kita dialog secara etika, Bapak Ibu. Bicara tadi. Jadi saudara tadi mengatakan Aditya ini ketua geng motor. Dan saudara juga bilang. Bukan ketua geng motor. Oh, ketua geng tawuran tadi. Saya catat di sini. Ya, kamu diam dulu. Diam kamu. Bang Pitra tidak punya hak juga untuk menyuruh diam narasumber. Ini narasumber kita juga. Terhadap korban ini. Anda, tapi tolong. Bang ini menyalahi seperti saya. Tunggu dulu. Jangan tadi
framing. Ini harus saya luruskan dulu gitu loh. Oke. Saudara tadi membilang bahwasannya Aditya ini adalah ketua geng tawuran, ya. Dan mereka baru kenal dengan si Apip ini baru 1 bulan. Sekitar 1 bulanan ya. Dan mereka ini sering nonton bola bersama. Bukan sering nonton bola, kapan saya katakan itu? Ya, dan sering mereka di sini. Saya dan bilang mereka kenal karena dekat sekolahnya. Enggak, dekat sekolahnya kan gitu. Makanya mereka baru kenal. Saudara saja sudah mengakui bahwasanya Aditya ini ketua geng tawuran. Baik. Artinya apa? Bapak Ibu cukup sampai situ. Bang Pitra ditahan dulu. Bang Pitra. Di dalam kasus ini tidak semudah itu juga boleh pihak diskusinya kepolisian hukum dalam saja? menetapkan sesuatu. Artinya apa? Hukum saja karena Anda tidak turun dalam proses investigasi. Cukup, Mbak Indira, Bang Pitra, kita ke Pak Arianto Sutadi. Pak Arianto Sutadi. Yang 7 yang saudara minta itu apakah itu masuk dalam 18 orang itu? Termasuk. Itu nanti semua akan dijawab oleh Pak Kapolda. Tadi 16 orang lagi belum periksa. Anda lebih hebat dari penyidik. Tahu apa Anda penyidikan? Apakah saudara pernah tanya penyidik? 18 orang ini sudah diperiksa atau semua tidak? Akan dijawab Pak Kapolda. SP2 HP-nya sudah saya dapatkan, Abang. Saudara, seharusnya Anda bertanya. SP2 HP-nya sudah saya dapatkan, Abang. Tegas dulu. Saya sudah lihat, saya sudah datang ke penyidiknya. Saya sudah minta SP2 itu adalah HP. Aditya saja menjelaskan bahwasannya tidak melihat Apip di polsek. Cukup sampai situ, Bang Pitra dan juga Mbak Indira. Pak Arianto tadi, secara prosedural hukum dari pihak kepolisian penyelidikan seperti apa? Cukup Abang Nasution, cukup Abang Nasution. Kita ke Pak Arianto tadi, Pak Arianto. Baik, terima kasih. Saya tadi baru lihat sepotong ya. Pak Arianto silakan, sekarang gilirannya Pak Arianto, Bapak Ibu ditahan dulu. Keterangan Pak Kapolda. Sebaiknya dengarkan dulu sampai selesai. Setahu saya kasus ini ada 2 TKP, 2 masalah. Satu adalah temuan mayat dari Pak Adik Afif itu yang diduga katanya tadi dibilang melompat tapi dibilang dianiaya dan dipukuli dan sebagainya. Dan satu lagi adalah peristiwa di mana yang 18 orang itu diamankan dari tawuran itu kemudian digiring ke polsek. Disitulah yang dia itu katanya ya dia diperlakukan suruh jalan jongkok, suruh apa, katanya begitu. Jadi ini ada 2 nih penyiksaan nih, tindakan kekerasan polisi itu bukan kepada ini tapi kepada yang 18 orang itu tadi. Itulah yang kemudian 18 orang itu dianiaya atau pakai tindakan kekerasan oleh 17 anggota dari Polda itu. Dan 17 anggota ini sudah dikenakan tindakan disiplin. Jadi ini ada 2 ini Pak, ada 2 kasus kejadian. Jangan dirancukan kemudian dianggap ini satu kesatuan. Ini ini dianiaya dan sebagainya itu. Saksi-saksi yang di sini tadi, yang di polsek, itu memang ada itu yang lihat dipukuli dan sebagainya. Itu. Tapi ini anggota yang tawuran itu yang diamankan. Sedangkan yang 17 ini seperti tadi katanya Pak Kapolda, tidak ada yang namanya Afif di situ gitu loh. Saya kira dengarkan dulu penjelasan Pak Kapolda dulu. Tadi ceritanya belum selesai itu tadi. Baik, itu masukan singkat dari Pak Arianto. Kita ke Mas Reza Indragiri sebelum ke Pak Kapolda sambil kita perbaiki sinyal dengan Sumatera Barat. Mas Reza Indragiri, secara scientific crime Mas, kita ingin menemukan kebenaran dari kasus yang masih jadi teka-teki sampai sekarang Mas Reza Indragiri. Yang mana Mas yang benar ini? Apakah betul dianiaya atau terlalu cepat dari pihak kepolisian menyimpulkan? Mas Reza. Boleh saya bertanya ke Pak Kapolda? Boleh, Mas Reza silakan. Jika berkenan, Mas Reza sambil kursinya diarahkan. Saya bantu Mas Reza, mohon maaf Mas. Sambil berdiri juga boleh Mas. Pak Kapolda, Assalamualaikum. Yang pertama, Waalaikumsalam, Pak Reza. Terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah di wilayah tersebut memang sering terjadi tawuran, Pak? Sering Pak, setiap malam minggu dan setiap liburan Pak, sehingga standby kami anggota full Pak untuk malam minggu dan hari minggu serta hari libur. Sehingga kecepatan 5 menit sampai TKP itu karena anggota kami sudah siap untuk menghadapi kelompok itu Pak. Dan Ananda Afif meninggal dunia pada malam minggu? Kalau Afif itu meninggal dunianya diduga kan tanggal 9 hari minggu Pak. Tanggal 9 hari minggu. Malam hari ya Pak Kapolda ya? Ya. Itu dini hari Pak, karena memang diduga melompat, setelah mengajak melompat itu kan jam 3.40 Pak. Dini hari Pak, hari Minggu. Anggota yang pada malam itu melakukan patroli di lokasi tersebut mengenal saudara Aditya? Sama sekali tidak mengenal Pak, hanya kelompok mereka itu dari geng Cengkeh Raya itu Pak.
bergabung dengan geng Gaung itu mau menghajar bandar buat misteri. Namanya geng bandar buat misteri. Jadi ada 3 geng, yang 2 geng mau menyerang 1 geng dengan jumlah rata-rata 40 personil, Pak. Dan mereka membawa berbagai macam Sajam. Ada videonya kami, Pak. Ada videonya, mereka semua hampir rata-rata membawa sajam, Pak. Tapi yang lain melarikan diri, yang tertangkap hanya 18, Pak. Videonya boleh diputar, Bapak. Videonya boleh kita putar, bisa kita saksikan bersama kalau memang ada Boleh? data Boleh, Pak. dan mentahannya. Videonya. Sambil kita putar, sambil Boleh, kita Pak. perlihatkan di TV1. Baik. Ini pertama kalinya, Mas Reza, pertama kalinya di media ditampilkan videonya. Kita Baik. ingin tahu mana buktinya, Pak. Videonya ada, Pak, kami punya. Bentar, kami putarkan. Isi Langsung videonya di-play, apa itu? Bisa Sekitarnya. dilisankan, Pak. Isi videonya apa sebetulnya? Baik, isi video ini, yang pertama video ini adalah, nah ini yang nampak ini kalau memang terlihat dari para penonton, mohon izin dari Jakarta, ini adalah yang kita buka di tanggal 8 Mei saat ajakan seorang Afif Maulana berkomunikasi dengan Aditya. 8 Mei atau 8 Juni, Bapak? Juni, Pak, Juni. 8 Juni. 8 Juni itu jam 20.30, kemudian mereka bertemu dan berangkat itu 9 Juni, hari Minggu, dini hari. Pukul 1.30, mereka berangkat untuk titik kumpulnya di Cengkeh Raya, Pak. Berarti mereka memang sengaja benar-benar ingin tawuran, Pak. Karena di percakapannya sudah terbuka di handphonenya, itu bukan untuk kondangan atau pergi pesta, tapi benar-benar itu mau tawuran, Pak. Karena alat-alat yang dibawanya itu, Pak. Pertanyaan terakhir dari saya, apakah benar anggota Bapak melakukan pemukulan, penendangan, dan penyetruman terhadap orang-orang yang Benar, diamankan Pak. itu? Benar. Benar, Pak. Tapi kami ingin jelaskan bahwa TKP itu ada 2, Pak. TKP di atas jembatan Kuranji yang ditemukan mayat yang ternyata namanya Afif Maulana itu setelah 9 jam kemudian, itu dengan TKP yang ada di Polsek Takuranji, Pak. Yang terjadi dugaan melampaui kewenangannya atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh 17 anggota kami kepada 18 pelaku tawuran ini, itu memang sudah ada yang mengakui. 1 orang menendang, 1 orang memukul, 3 orang, ada 1 orang menyetrum, nyetrumnya pakai elektrik gun. Ini mungkin bisa dilihat, mohon maaf Pak, ini sekitar 21 detik, ini saat kejar-kejaran antara pelaku tawuran dengan polisi di atas jembatan nih Pak. Tapi ini memang saat nyotengnya miring, tetapi ini polisi yang nyoteng langsung. Pelaku ini lagi mengejar beberapa pelaku yang memang membawa sajam itu Pak, itu di atas jembatan Kuranji. Saat kejar-kejaran di sana masih ada Aditya, Afif, masih terlihat jelas ya Pak ya? Dalam rekaman ini sempat terekam itu Pak? Senjata-senjatanya Pak, itu bisa terekam, bisa terlihat Pak, senjata-senjata yang dibawa itu Pak. Itu membawa namanya egrek itu adalah celurit yang panjang Pak. Nah itu dikejar sama polisi. Memang polisi saat ngejar bukan menggunakan tangan kosong, dia hanya membawa rotan itu Pak, lihat senjatanya, ini celuritnya Pak, itu celuritnya. Nah saat itulah, karena tidak bisa dihentikan itu laju mereka yang 20 sepeda motor itu, akhirnya ada 1 sepeda motor yang ditendang oleh polisi jatuh ke kiri. Itu yang ditumpangi oleh Aditya yang memboncengkan Afif Maulana. Ini tawurannya di sini Pak, andai kata tidak kita hambat di jembatan ini, sudah ketemu dengan gengnya lawan Pak. Karena antara jembatan itu sudah dekat dengan sasaran geng lawan, yaitu bandar buat misteri. Tapi yang jadi pertanyaan publik, Pak Kapolda, kenapa video ini baru muncul sekarang Pak? Setelah kasusnya viral, bergulir kemana-mana, ada isu liar, Mas Reza ya? Baik, karena seperti ini Pak, 12 hari saat peristiwa terjadi, itu belum ada informasi apapun Pak. Walaupun kami setiap malam minggu kalau kami ekspos sudah sering menangkap geng-geng ini Pak. Hanya masalahnya hukumannya yang diterapkan untuk mereka itu belum ada aturan yang kuat, paling hanya kena Undang-Undang Darurat 1251 terkait membawa sajam. Sedangkan tawuran itu kalau sudah terbukti ada korban, ada luka, ada kerusakan, siapa yang berbuat menggunakan apa itu baru terkena sanksi pidananya. Ini saat anak-anak ini tarung paginya ketangkap, ini rata-rata orang tuanya ingin mengambil siang harinya dengan menggunakan catatan kemudian pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Inilah yang masih kita evaluasi bersama Pemprov dan juga Pak Gubernur bagaimana cara mengatasi untuk sanksi tawuran ini Pak.
Yang membuat kami cukup kaget, Pak Kapolda malam hari ini menunjukkan video ini untuk pertama kalinya di media massa, di media nasional. Tapi seperti ini, Pak Kapolda. Pak Kapolda juga mengakui ada oknum personilnya yang melakukan penganiayaan. Membenarkan itu terjadi, Pak ya, di Polsek Kranji. Betul, di Polsek, Pak. Ya, tapi bukan di atas jembatan Kuranji, Pak. Di jembatan Kuranji tidak ada. Ya. Tapi tidak menyerang Afif, karena Afif tidak ada di sana, versi polisi, versi Bapak. Polisi Di tidak Polsek. pernah ketemu namanya Afif Maulana, tidak pernah, Pak. Karena di saat menangkap Aditya, Afif sudah tidak ada di situ, Pak. Oke. Jadi Aditya sendiri tidak membonceng siapapun setelah Afif kabur, lompat, dugaan polisi, Pak ya? Setelah sesaat diajak meloncat, Adit tidak mau, kemudian justru menyarankan jangan melompat, kita menyerahkan diri saja kepada polisi. Saat itulah Adit sibuk mencari handphonenya yang hilang. Saat tidak lebih dari hitungan sekian detik, dia tertangkap polisi. Polisi pun tidak melihat lagi Afif di situ, Pak. Izin Bapak ya. Jadi polisi, Izin ya. Pak Kapolda ya. Pas si Adit ditiping sama anggota Bapak, kepala ditendang tuh Pak. Di atas jembatan tuh sama anggota Bapak. Bapak bilang juga nggak ada. Rekamannya ada sama saya nih Pak. Saya rekam semua di HP saya nih Pak. Yang nyebut si Afif di atas jembatan tuh Pak, udah 2 orang Pak. Rekamannya ada sekarang? Ada rekaman sama saya Bapak. Yang nyebut si Afif ada di atas jembatan dikerumungin sama polisi. Yang Bapak tahu hanya Adit, Pak. Bapak yang tahu Adit. Sebelum Bapak ngaping Adit, aku udah ambil videonya dulu Pak. Bapak mau cari orang viralin, ini pamannya. Yang viralin. Udah Riki. Uni Anggun, bagaimana? Yang Bapak tahu cuman Adit. Saksi-saksi lain Bapak nggak tahu, Pak. Jadi Bapak Bapak ini hanya bisa cobalah, perkara Adit-Adit aja, Pak. Terima kasih. Kami sudah memeriksa seluruhnya. Kita tidak mengekspos ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, karena pemeriksaan polisi internal itu kami sudah memeriksa semua. Saksi-saksi sudah memeriksa hari ini, yang menyatakan bahwa Kapolda menutup kasus ini, itu adalah isu yang berkembang untuk mendiskreditkan polisi. Pak, Padahal saya izin tidak Pak, dia masih kecil tuh Pak. Bapak tutup kasusnya. Orang gak bersalah Bapak gitu Pak. Ukuran cucu sama Bapak tuh Pak. Kami tidak pernah menutup kasus ini, Pak. Kami Saya udah tetap dapat kapan Bapak tutup melanjutkan. kasusnya kayak gini Pak. Saya bukan marah sama Bapak, nggak sama anggota Bapak tuh Pak. Sama anggota Bapak tuh. Masa nggak tahu dia masih kecil Pak. Tak tolong saya sama Pak Kapolda, tolong Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Buktinya sekarang, Pak, 17 anggota kami yang mungkin diduga melanggar, melakukan penyimpangan di Polsek Kuranji, sudah kami tahan, Pak. Fotonya ada sama saya Pak. sidangnya. Anggota yang 17 Baik. orang tuh Pak ya. Ini ada polisi yang mukul kamu. Iya Bang, iya Bang. Kata. Yang nyiksa Afif ada di sana Bang, tuh orangnya Bang. Kata. Aku liatin Pak, jangan Bapak tutupin lagi Pak, keluarin orangnya Pak. Saya tahu orangnya. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi, Tapi perlu diketahui bahwa Afif Maulana tidak pernah dibawa ke Polsek, tidak pernah dibawa ke Polda. Kesaksian dari banyak yang ikut di situ, yang mengenali siapa Afif. Ada informasi yang berkembang, katanya ada yang mengeluh, aduh, ternyata ciri-cirinya seperti apa? Ternyata tinggi, hitam, Teman-teman bukan saya Afif. di Polsek tuh Pak, udah saya temui semuanya Pak. Itu udah di-setel sama si Adit. Udah ada Kami transparan, Pak. kenal sama Silakan. si Afif. Saya kira si Silakan, Pak. Uda ini kan sudah mempunyai penasihat hukum. Tadi katanya ada video bahwasanya Apip ya yang dipiting. Di Piting. Nah, kalau memang ada Bukan si Afif Bang, si Adit. Adit ya, kalau memang ada video itu dan ada memang terlihat Apipnya, mungkin video tersebut diserahkan kepada Videonya akan kita perlihatkan sesaat lagi. Videonya boleh kami minta, Bapak. Videonya boleh kami minta. Sesaat lagi kita akan segera kembali di Catatan Demokrasi, pemirsa. Kita Jangan harus lihat juga terlebih dahulu. nanti seolah-olah situ ada Apip dan video itu juga perlu dilakukan ya. Ukiran inspirasi